teman-teman, perkenalkan nama saya Desepin. Pada hari ini saya akan bercerita tentang anjing yang setia. Nama anjingnya adalah Jok. Jadi judul cerita ini adalah Jok si anjing yang setia. Pada suatu hari di sebuah desa di bawah lereng gunung hijau terdapat sawah yang sangat luas. Sawah itu merupakan pemilik dari petani kaya bernama Pak Budi. Pak Budi memiliki seekor anjing. Anjing ini diberi nama Jok. Jok merupakan pemberian dari teman Pak Budi. Tugas Jok dari Pak Budi adalah menjaga lumbung padi Pak Budi agar tidak ada yang mencurinya. Semua itu berlalu. Tidak ada satupun padi yang hilang. Jok melakukan tugasnya dengan baik. Dia selalu setia kepada Pak Budi. Setiap musim panen, para pekerja mengambil hasil panennya dan ditaruh di mobil dan siap untuk dijual. Semua terus berlalu. Ketika musim panen, Jok hanya berdiam duduk di samping lumbung padi. Jarak lumbung padi dengan rumah Pak Budi tidak jauh, teman-teman. Hanya 100 meter. Lalu pada saat musim panen, Jok berdiam duduk di samping lumbung, melihat pekerja yang mondar-mandir mengambil hasil panen Pak Budi. Tidak ada satupun yang menghiraukan ada Jok di situ, karena semuanya sibuk akan pekerjaan mereka sendiri. Dan sudah azan maghrib. Lalu Pak Budi pun bergegas untuk mengembok pintu lumbung dan menghampiri Jok. Hei Jok, ingat ya, tugasmu adalah menjaga lumbung ini. Sudah disediakan makan dan minum juga. Jok pun tidak berkata apapun, namun ia memberikan isyarat dengan menggoyangkan kupingnya, tanda setuju. Dia lanjut bekerja dan dia hanya mengamati padi tersebut agar aman. Lalu terlihat ada yang lusuh, ada orang yang lusuh dengan kotor. Jok pun melihat dan dia sadar. Lei, kaukah itu? Lalu ternyata itu adalah tikus yang sangat lusuh dan kotor. Hai Jok, iya ini aku, Lei. Lei merupakan seekor tikus yang sebenarnya tidak disukai oleh Jok, karena saat ia menjadi pemilik dari pemilik pertamanya, si Lei ini tuh sangat licik. Dia suka mengambil dan mencuri barang-barang. Lalu Jok pun bertanya, Lei, mengapa kau lusuh? Mengapa kau sangat sedih? Jawab Lei, iya, aku sangat sedih karena aku dan teman-temanku hari ini tidak mendapatkan jatah makan. Kita sudah mencarinya di mana-mana. Kamu enak ya, kamu hanya diam di sini, makanan dan minuman sudah disiapkan. Kamu hanya harus menjaga. Enggak, itu merupakan tanggung jawab dariku, dari tuanku. Lalu mereka pun berbincang tentang masa lalu, dan tak terasa sudah pagi. Lalu Pak Budi pun bergegas ke lumbung dan mengecek apakah hasil panennya masih lengkap. Saat dilihat, ternyata di situ Jok dan Lei masih asik berbincang. Pak Budi pun bilang, Hei Jok, kamu enak ya, sekarang udah ada teman. Kamu bicara aja dulu. Lalu si Jok pun menjawab, iya Pak, ini adalah teman aku. Lalu Lei pun menjawab, halo Bang, iya aku adalah teman lamanya Jok. Panggilan Bang untuk Pak Budi mungkin terdengar menurut Lei mungkin terdengar sangat akrab. Pak Budi pun menjawab, kalian ngobrol aja, Pak Budi mau ke sawah. Baiklah, jawab mereka berdua. Lalu ketika Pak Budi sudah bergegas ke sawah, si tikus pun ini tuh berpamitan, Jok, aku pulang dulu ya, mungkin aku sudah dicari oleh keluargaku. Jok pun juga menjawab, iya Lei, kamu pergi saja.
hati-hati ya kalau di jalan raya mungkin ada kendaraan yang lewat mondar-mandir. Mereka pun berpamitan dan Lei pun pulang. Ucap Jok begini, wah, Lei udah gak licik ya, mungkin dia sudah jadi baik. Ternyata teman-teman, si Jok ini tuh salah. Lei masih tetap licik. Dia menghampiri Jok hanya untuk membelas kasihan, agar dia mau agar dia mau mempercayai si Lei. Akhirnya mereka pun mulai akrab. Dan ternyata Lei ini saat sudah pulang, dia berbicara kepada para tikus lainnya. Hei teman-teman, aku punya kabar baik. Kita sudah tidak perlu mencari makanan di selokan kotor atau tempat yang kumuh. Sekarang sudah ada tempat yang bersih dan kalian juga bisa beristirahat di situ. Namun kalian harus bekerja sedikit. Para tikus ini bingung dong. Loh, kenapa dia tiba-tiba pas pulang langsung ada kabar kayak gitu? Padahal kan bedanya kita nggak ngapa-ngapain. Kita dapat makan aja yang enggak hari ini. Lalu para tikus itu terheran, namun mereka tetap menjawab, mau, karena mereka juga sangat lapar. Mereka tak punya makan. Lalu ternyata si Lei ini punya rencana licik. Mereka menggali lubang sampai ke lumbung itu dari pinggir lumbung. Lalu teman-temannya ini tuh pada berisik di dalam. Indera penciuman dan pendengarannya Jok itu tuh sangat kuat. Dia bisa mendengar ada suara tikus dan penciuman aroma pencuri. Dan Jok pun berlari-lari mengelilingi lumbung sambil menggonggong. Tanda itu merupakan tanda kalau ada pencuri. Lalu Pak Budi pun bergegas pergi ke lumbung dan melihat, loh, gak ada apa-apa, hasil panennya masih banyak dan masih tetap utuh. Lalu Pak Budi pun bilang, Jok, tidak ada apa-apa, kamu tenang saja. Jika tidak ada apa-apa, kamu gak usah ribut ya. Namun Jok itu tuh masih mengelilingi lumbung dan dia tidak tenang. Sampai akhirnya dia kelelahan dan dia pun tertidur. Pas saat pagi, Pak Budi seperti biasa dia pergi ke lumbungnya sebelum dia ke sawah. Ternyata di situ Jok masih tidur karena kecapean tadi malam dia lari-lari karena dia mendengar ada suara tikus. Namun di situ udah ada Lei. Lalu Lei bilang, halo bang, selamat pagi. Lalu kata Pak Budi menjawab, iya selamat pagi juga Lei. Loh kok kamu di sini? Iya bang, tadi malam aku lihat Jok sedang tertidur, jadi aku yang jaga lumbung ini, kata Lei menghasut Pak Budi. Oh begitu, makasih ya. Lalu si Lei bilang, loh Pak Budi, mereka berbincang. Pak Budi, kenapa Pak Budi menyuruh Jok untuk menjaga lumbung Pak Budi? Karena dia tuh terlalu berisik. Kata-kata Lei menghasut Pak Budi. Kan jarak rumah Pak Budi dengan lumbung Pak Budi sangat dekat. Ngapain Jok ditaruh di sini? Malah dia malah berisik, lebay banget, katanya. Dia selalu menggonggong. Pak Budi pun terhasut dan bilang, kamu benar juga ya. Lalu Pak Budi pun segera bergegas ke sawahnya. Hari-hari terus berlanjut. Jok selalu menggonggong, padahal tidak ada apa-apa. Pak Budi pun lelah karena sifat Jok sudah berubah. Dia aneh, kenapa nggak kayak dulu ya? Dulu Jok itu tuh kalau misalnya nggak ada pencuri dia selalu menggonggong. Tapi kalau misalnya nggak ada pencuri enggak, tapi ini gonggong setiap terus. Lalu Pak Budi pun selalu didatangi oleh Lei setiap hari dan dia mulai terhasut. Benar juga ya kata Lei. Seharusnya aku pindahkan Jok di sawah karena dia terlalu berisik. Dan aku akan menugaskan Lei untuk menjaga lumbungku, karena kalau misalnya aku jaga dari sini lumayan susah. Dan benar, Lei ditaruh di lumbung itu, sedangkan Jok dipindahkan ke sawahnya. Di sawah itu belum ada hasil panen, yang adanya itu yang ada di lumbung.
Lalu Pak Budi pun segera memindahkannya, dan benar, setiap malam Lei mengajak teman-temannya untuk memakani dan mengambil hasil panen Pak Budi. Saat mereka sedang makan untuk pertama kalinya, Lei pun berteriak, "Teman-teman, kalau misalnya udah selesai, kalian masukin aja tuh sampah-sampah yang lain di dalam karung itu biar kalian bisa beristirahat tenang." Lalu benar, mereka memasukkannya sampah-sampah, lalu mereka tidur di situ. Saat pagi telah tiba, saat Pak Budi sudah kelumbung, dia melihat Lei sedang berjaga-jaga. Padahal teman-temannya itu sudah pergi. Kamu Lei, gimana hasil hari pertama?" "Oh, bagus Pak, ini hasilnya masih lengkap kan?" "Iya, kamu bisa dipercaya, hebat." Lalu Pak Budi pun langsung ke sawah. Dan hari-hari itu pun berlanjut. Mereka asik makan, mereka menaruh sampah sampai habis. Ketika ada pembeli, ketika musim panen telah tiba, semua ditata dengan rapih. Salah satu pekerja melihat, "Kok ini ada bau-bau yang aneh ya?" Saat dibuka teman-teman, isinya adalah sampah plastik, kertas, dan semuanya. Dan itu juga ada bau tikus. Lalu Pak Budi pun terkejut namun dia juga marah. Lei ini ternyata juga tidak bisa dipercaya. "Aku sangat sia-sia sekali Jok aku pindahkan ke sawah. Padahal dia sudah setia di sini. Berarti Jok telah difitnah nih." Hei teman-teman, segitu dulu ya ceritanya. Pesan moralnya, kalian jangan terlalu percaya sama orang yang baru kalian kenal, karena belum tentu dia tuh baik. Dan kalian juga harus tetap mempercayai orang yang sudah setia dan selalu bekerja dengan kalian, karena tanpa mereka mungkin kalian tidak bisa apa-apa. Teman-teman, sekarang terima kasih ya telah menyaksikannya. Semoga selalu sehat selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati.